Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Sekar Maulina, NPM 1935 Di sini yang saya hormati dosen saya yaitu Ibu Azizah selaku dosen dari Komunikasi Digital dan Media Sosial. Saat ini saya akan mempresentasikan webinar saya sebelumnya untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa webinar ini dilaksanakan pada tahun 2021 lalu, tepatnya tanggal 27 Oktober 2021, dengan tema literasi digital. Judul serta pembahasan yang dibahas dalam webinar ini mengenai masyarakat digital, di mana seperti yang sudah kita ketahui, dunia digital semakin berkembang pesat. Terlebih saat ini kita sudah memasuki era revolusi 4.0. Kita merasakan sendiri bahwasannya hampir seluruh kegiatan di lingkungan masyarakat dominan menggunakan akses internet, baik itu dari segi berkomunikasi, edukasi, pendidikan, pembelajaran, pekerjaan, jual beli, dan sebagainya. Dunia digital telah membentuk sebuah media baru seperti media sosial. Kita diperkenalkan dengan adanya media sosial sejak akses internet mulai berkembang. Media sosial menjadi pengaruh yang cukup besar di lingkungan masyarakat sebab sebagian besar dari masyarakat menggunakan media sosial dalam berkomunikasi serta mencari informasi. Dan dari segi penjelasan materi webinar tersebut, materi ini masuk ke dalam perkuliahan 1 dan 2, yakni menjelaskan sebegitu pentingnya akses internet dan media sosial di ranah masyarakat dan di lingkungan sekitar. Pada webinar kali ini dapat menjelaskan mengenai literasi digital atau kita bercakap mengenai digital. Dapat dijelaskan bahwa hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh oleh media digital atau internet. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi hoaks, serta mencegah terpapar berbagai dampak negatif dari penggunaan internet. Pengaruh hoaks di lingkungan masyarakat cukup tinggi karena sebagian besar masyarakat yang kurang mampu menganalisa suatu informasi yang besar maupun yang kecil dari ranah lingkungan luar, dan biasanya masyarakat ini jika melihat berita yang viral atau yang sedang hangat ataupun berita yang menyangkut informasi penting yang dianggap valid kebenarannya, kemudian tanpa berpikir panjang mereka langsung menyebarkan informasi pada seksama. Sebenarnya masyarakat ini banyak sekali yang kurang memahami literasi digital karena sebagian besar dari mereka percaya bahwa berita yang mereka dapatkan atau mereka peroleh itu sudah valid kebenarannya. Sehingga dengan demikian, faktor mendasar kenapa masyarakat sering termakan oleh hoaks sekaligus terpengaruh oleh hoaks karena kurangnya literasi digital yang ada di dalam diri mereka. Dan penjelasan ini masuk ke dalam materi 14 mengenai netizen journalism. Kenapa saya bilang ini masuk ke materi 14 mengenai netizen journalism? Hal ini dikarenakan sekarang untuk saat ini sebagian besar dari masyarakat sudah memiliki akses individu dan kebebasan dalam mengungkapkan sebuah pendapat. Sehingga tidak heran jika banyak dari masyarakat ini yang menulis sendiri artikel ataupun kumpulan informasi mengenai suatu berita, yakni berita-berita yang viral-viral atau berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam netizen journalism ini tidak ada yang namanya pengecekan ulang dalam penguploadan atau penyebaran berita di media. Beda halnya dengan media-media resmi seperti pertelevisian, mereka itu menganalisa kembali sebelum menerbitkan sebuah berita dan dicari tahu kebenarannya atau kevalidan berita tersebut. Namun karena masyarakat ini tidak mencari tahu kembali mengenai valid atau tidaknya suatu berita yang mereka sebarkan, hal ini akan memicu sebuah berita hoaks di kalangan masyarakat. Pada webinar ini saya sempat mengutip beberapa pernyataan dari
handphone untuk mencari informasi apa yang terjadi hari ini. Karena sekarang media digital atau media sosial itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, bahkan sampai 5-10 tahun ke depan media digital ini akan terus berkembang. Selain itu juga faktor lainnya yakni kondisi kita saat ini, yang dimana seperti kita ketahui bahwa kondisi pandemi sedang melanda Indonesia, tepatnya negara kita saat ini, yakni semua akses dari normal menjadi dibantu oleh dunia digital atau dunia internet, karena saat ini pemerintah sudah menerapkan sistem social distancing kepada masyarakat, sehingga untuk menghubungkan akses dari individu satu dengan individu lainnya kita memerlukan internet atau media sosial untuk berkomunikasi dan menjalankan aktivitas dengan normal. Di sini tentu saja media digital sangat membantu sistem kehidupan masyarakat, karena dengan seperti itu masyarakat dapat beraktivitas normal dan dapat membantu pemerintah untuk menekan penurunan angka positif COVID-19. Kemudian ada Bapak Eko Pamuji yang memberikan materi mengenai implementasi masyarakat digital secara garis besar. Masyarakat digital bukan hadir secara fisik, tetapi hadir secara virtual melalui media sosial dari berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter, dari berbagai media sosial lainnya. Dalam menggunakan media sosial, tingkat kesopanan digital sangat diperlukan bagi masyarakat digital. Sebanyak 49% pengguna internet di Indonesia telah dibully oleh negara lainnya, sebab sudah terbukti bahwa netizen Indonesia atau pengguna media digital di Indonesia kurang memiliki etika, bahkan kurang memiliki sisi literasi digital yang baik dan benar sebagai pengguna sosial dan pengguna internet atau media sosial. Kemudian Bapak Adi Prasnowo menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu mengenai rekam jejak digital. Ia menyampaikan dalam dunia digital semua akan terekam, dalam kata lain tersimpan. Jadi dalam penggunaan teknologi digital ini masyarakat harus lebih berhati-hati lagi, karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka unggah, semuanya akan terekam dan tersimpan dalam digital. Media digital atau media online menciptakan masyarakat baru yang impersonal, tetapi hangat dan akrab, sehingga lahirlah dunia baru, yaitu dunia maya. Dan pada penjelasan webinar ini dari beberapa narasumber sebelumnya, itu masuk ke materi 7 mengenai literasi digital. Kemudian dilanjut oleh Bapak Agus Rohmat Basuki, MSI, selaku Kepala Dinas Kominfo 4 Lawang, memberikan materi mengenai peran organisasi dan komunitas dalam pendidikan di masa pandemi melalui digital. Menurut Bapak Agus, organisasi dan komunitas akademik sangat penting dalam perkembangan pendidikan, apalagi di era digital saat ini. Dengan sekelompok orang yang mempunyai tujuan penting dalam pengumpulannya, akan memberikan kemudahan dalam memberikan informasi. Jika hal itu diberikan secara individu, maka akan memakan waktu yang sangat banyak. Dengan adanya organisasi atau komunitas ini akan menjadi jembatan antara fasilitator seperti pemerintah dalam memberikan edukasi secara online. Berikutnya ada Ibu Lis yang memberikan materi mengenai pemuda dan masa depan 4 Lawang di masa depan yang akan datang. Pemuda merupakan tonggak suatu bangsa untuk menuju perubahan. Para pemuda inilah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, sehingga para pemuda harus diberikan banyak edukasi dan motivasi untuk lebih bersemangat memajukan bangsa dan negara, apalagi sebagai pemuda daerah harus bisa membawa nama daerahnya bersinar di luar daerahnya. Di era digital, sekarang banyak hal yang bisa dilakukan pemuda daerah untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan memiliki wawasan yang luas. Dari beberapa penjelasan narasumber sebelumnya, mereka menjelaskan mengenai betapa pentingnya literasi digital. Dan ini tentu saja masuk ke dalam materi 7, yaitu mengenai literasi digital, dan memang literasi digital ini sangat penting dan harus ada di kalangan masyarakat, agar masyarakat lebih terbuka mengenai hal positif dan hal negatif yang dapat kita lakukan di dalam media sosial. Dari webinar ini,
saya dapat menyimpulkan bahwa di mana kita sebagai masyarakat digital harus lebih mampu memilih informasi dengan teliti, sebab hal tersebut menjadi sangat penting, terutama di era digitalisasi saat ini. Jangan menyebarkan berita sembarangan jika tidak mengetahui fakta nyata serta kebenaran terhadap informasi tersebut, karena akan menimbulkan berita hoaks dan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Tersedianya layanan digital saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, digunakan dalam proses akademisi di mana membantu para pelajar dalam mencari informasi. Dengan begitu, maka akan memajukan anak bangsa. Sisi negatif dari literasi digital yang hadir di tengah masyarakat harus lebih diwaspadai. Kuncinya ialah sebagai pengguna teknologi digital, kita harus lebih cermat, teliti, serta hati-hati dalam menilai, memilah, dan mempercayai sebuah informasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.